Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bob sedang membuat sebuah rencana untuk menghabisi siapa saja yang menyewa beberapa kabin miliknya. Terlihat ia sudah membuat list orang-orang yang akan segera datang untuk menginap di kabinnya tersebut. Hal ini ia lakukan agar ia bisa menjadi psikopat terbaik sepanjang sejarah perkopetan. Di kabin milik Bob, terlihat seorang pria bernama Kurt baru datang di kabin tersebut. Kurt pun mulai melihat-lihat sekeliling kabin. Namun saat Kurt sedang fokus melihat para penghuni kabin di sebelah kabinnya, tiba-tiba ia langsung disergap oleh Bob sampai pingsan. Saat Kurt bangun, ia langsung bertanya pada Bob apa yang terjadi. Bob pun mengatakan bahwa ia akan segera menghabisi Kurt menggunakan tulang kaki milik Kurt. Dan Bob pun langsung menyerang Kurt sampai tewas. Kembali ke kabin milik Bob, terlihat dua orang teman Kurt yang bernama Mike dan Kev yang baru datang mulai mencari keberadaan Kurt. Tidak selang berapa lama, Mike yang mendengar pacar Kev yang bernama Katie datang langsung menyuruh Kev untuk duduk di depannya. Alhasil saat Katie bersama teman-temannya masuk, Katie yang mengira Kev sedang memakan cacing milik Mike langsung keluar dari kabin tersebut. Sesampainya di luar kabin, Kev pun mencoba menjelaskan pada Katie bahwa ia bukanlah seorang mahu. Awalnya Katie tidak percaya, namun setelah Kev menjelaskan, akhirnya Katie pun kembali percaya kepada Kev. Di luar kabin, terlihat pimpinan dari perkumpulan ini yang bernama Tom datang bersama seorang pria bernama Red. Tidak selang berapa lama, terlihat Jessica bersama temannya yang bernama Brenda yang baru datang juga langsung menghampiri Tom dan juga Red. Setelah sejenak mengobrol santuy, mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam kabin. Sore harinya saat Tom dan Red sedang berada di halaman, terlihat istri Kurt yang bernama Jen bertanya pada Tom, mengapa Kurt belum juga datang ke kabin tersebut. Tom pun menjawab bahwa mungkin saja Kurt memilih untuk tidak ikut dalam acara ini. Mendengar hal tersebut, terlihat Jen pun merasa cukup resah. Malam harinya, terlihat Mike sedang menyiapkan makan malam. Sedangkan di dalam kamar, Jen yang masih resah mulai ditenangkan oleh Tom dengan cara melakukan sedikit percocok tanaman yang cukup memukau para penonton. Di meja makan, terlihat Mike dan yang lainnya langsung menikmati makanan yang telah disiapkan oleh Mike. Di sini, Mike ditanya oleh Kev, dari mana Mike mendapatkan daging tersebut. Mike pun mengatakan bahwa ia mendapatkan daging tersebut dari sang pemilik kabin. Mendengar hal tersebut, semua orang semakin lahap memakannya. Terlihat dari jendela kabin, Bob terus mengawasi Mike dan kawan-kawan yang sedang makan. Setelah selesai makan, terlihat Mike diajak oleh salah satu teman Katie yang bernama Minnie untuk bercocok tanam. Namun Mike yang melihat di sebelah kabinnya ada beberapa wanita yang sedang mengadakan pesta, langsung menolak tawaran Minnie tersebut. Tidak selang berapa lama Mike pergi, terlihat salah satu teman Katie yang bernama Tania datang menghampiri Minnie dan langsung menyerang Minnie dengan jurus-jurus ala percocok tanaman sesama wanita sampai mereka berdua capek. Di luar kabin, terlihat Mike, Kev, dan Red yang sama-sama ingin pergi ke kabin sebelah, akhirnya berangkat bersama dengan hati yang riang gembira. Sesampainya mereka di kabin sebelah, mereka bertiga disambut oleh para wanita penghuni kabin tersebut. Alhasil, mereka bertiga pun berpesta dengan hati yang riang dan gembira. Namun saat mereka sedang asik berpesta, Bob tiba-tiba masuk dan langsung memasukkan obat membuat pingsan di dalam minuman mereka semua. Alhasil, pagi harinya, saat Mike, Kev, dan Red terbangun, mereka bertiga merasa sangat panik. Dikarenakan, semua wanita di dalam kabin tersebut telah tewas dengan luka yang cukup mengerikan. Melihat hal tersebut, mereka bertiga pun langsung berlari masuk ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Red yang menyadari bahwa di tangannya menempel bola-bola kenyal milik salah satu wanita di kabin tadi, nampak tambah panik.
Mike yang tiba-tiba mencurigai bahwa Red yang telah melakukan semua ini langsung menyerang Red menggunakan kayu sampai tumbang. Di sini Mike mengatakan bahwa Red yang merupakan anak baru dari perkumpulan ini pasti merupakan seorang psikopat. Singkat cerita, siang harinya saat Tom sedang mempresentasikan sebuah karya miliknya, Mike yang melihat Red ternyata masih hidup langsung bergegas keluar lalu membawa Red kembali masuk ke dalam hutan, lalu menutupnya dengan menggunakan selimut agar Red segera tewas. Malam harinya, Kev mengatakan pada Mike bahwa psikopat yang telah menghabisi para wanita di kabin sebelah ternyata telah memasukkan sebuah ponsel ke dalam kantung telur cacing miliknya. Mendengar hal tersebut, Mike pun langsung memegang cacing Kev untuk memeriksanya. Namun sial, ternyata hal tersebut dilihat oleh Katie yang sontak semakin yakin bahwa Kev merupakan seorang pria maho. Saat tengah malam, Katie yang sedang mandi tiba-tiba didatangi oleh Kev yang langsung ikut masuk ke dalam bathtub. Namun Katie yang sangat kesal langsung beranjak mengambil hair dryer dan langsung melemparkannya ke dalam bathtub. Alhasil Kev pun langsung tersetrum sampai tewas. Katie yang tidak tahu bahwa hair dryer tersebut ternyata masih dalam kondisi tercolok terlihat mulai sangat panik. Sedangkan di kamar Tom, Jen yang merasa Tom tidak berusaha mencari Kurt langsung menyerang Tom menggunakan pisau sampai tewas. Singkat cerita, Katie dan Jen pun mulai berusaha untuk membuang Kev dan Tom yang telah tewas ke dalam hutan tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain. Sedangkan di dalam kabin, Minnie yang sedang santai tiba-tiba didatangi oleh Brenda yang langsung mengadu cingurnya dengan Minnie. Tania yang melihat hal tersebut nampak terlihat sangat marah. Saat menjelang pagi, Brenda yang masuk ke dalam mobil untuk jalan-jalan tiba-tiba langsung diserang oleh Tania menggunakan gas beracun sampai lemes. Bob yang melihat hal tersebut langsung segera menyelamatkan Brenda lalu membawanya ke dalam ruangan khusus. Di dalam ruangan tersebut, Bob langsung mengambil sebuah tulang dan langsung menyerang Brenda sampai tewas. Sedangkan di hutan, terlihat Red yang ternyata masih hidup terus merangkak menuju ke dalam kabin. Pagi harinya, terlihat para penghuni kabin yang tersisa mulai mempertanyakan kemana perginya teman-temannya yang lain. Di sini akhirnya Katie mengaku bahwa ia tanpa sengaja telah menghabisi Kev. Mendengar hal tersebut, Jen pun akhirnya ikut mengakui bahwa ia telah menghabisi Tom. Alhasil Mike dan Tania pun juga mengakui bahwa mereka telah menghabisi Red dan juga Brenda. Jessica yang merupakan satu-satunya orang yang tidak menghabisi siapapun lantas memberikan ide untuk melaporkan semua yang telah terjadi di kabin kepada pihak 911. Namun hal tersebut otomatis langsung ditolak oleh teman-temannya yang lain. Katie pun mengatakan bahwa jika Jessica berani melapor pada 911, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Jessica saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Jessica pun hanya terdiam saja. Singkat cerita, saat Tania sedang membuat kue di dapur, ia didatangi oleh Jessica yang langsung menyerangnya menggunakan pisau sampai tewas. Sedangkan di luar kabin, Mike dan Katie terlihat sedang menyusun rencana untuk menghabisi Jen lalu menuduh Jessica yang telah menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Katie pun lantas beranjak untuk menghabisi Jen. Setelah itu, Mike langsung mengajak Jessica untuk bermain lempar batu. Namun saat Jessica melempar, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari halaman kabin. Mike pun lantas mengajak Jessica untuk memeriksanya. Dan benar saja, ternyata di halaman kabin tersebut nampak Jen telah tewas dengan luka di kepalanya. Jessica yang merasa telah dijebak oleh Mike merasa cukup panik. Singkat cerita, Mike, Katie, dan Jessica pun berkumpul di halaman kabin untuk merencanakan segera pulang ke rumah masing-masing dan menutupi semua kejadian yang telah mereka lakukan. Namun saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Bob muncul dan langsung menembak Jessica dan Katie menggunakan obat tidur sampai tumbang. Melihat hal tersebut, Mike pun langsung berlari untuk bersembunyi. Bob yang telah menemukan lokasi persembunyian Mike langsung mengisi peluru pada senjatanya. Namun sial, tanpa sengaja Bob malah menembak dirinya sendiri sampai lemes. Bob yang masih berusaha tersadar langsung menembak ke arah Mike sampai Mike tumbang. Alhasil mereka semua pun tumbang. Setelah beberapa jam kemudian, Bob yang terbangun lebih dulu langsung membawa Mike, Jessica, dan Katie ke ruangannya. Saat Mike tersadar, ia telah melihat Katie telah tewas dihabisi oleh Bob, sedangkan Jessica masih terlihat pingsan. Mike pun lantas memohon pada Bob agar tidak dihabisi. Namun Bob yang tidak peduli dengan Mike langsung mencoba untuk menghabisi Mike. Namun sial, tiba-tiba dari belakang muncul Red yang langsung menyerang Bob sampai tewas. Mike pun lantas memohon pada Red agar
Red mau melepaskannya. Namun karena Red sudah sakit hati karena Mike terus saja berusaha menghabisinya, alhasil Red pun langsung menyerang Mike sampai tewas. Setelah itu, Red lantas membawa Jessica keluar dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Red yang ternyata telah jatuh cinta pada Jessica langsung mengungkapkan perasaannya pada Jessica. Namun Jessica yang ternyata telah memiliki pacar sontak langsung menolak Red dengan cukup kasar. Alhasil, Red pun langsung menyerang Jessica sampai tewas. Di akhir kisah, terlihat Red sedang berjalan menjauh dari kabin tersebut. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba Red terjatuh dan tewas di tempat tersebut. Alhasil, kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian ceritanya? Bagus atau tidak guys? Tolong komen di kolom komentar, oke? Haha. Jangan lupa subscribe juga channel ini, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama, berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, indah kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama.